Oke teman-teman, video screen penjelasan kedua saya ya, kenapa saya nggak pernah ceritakan leader saya yang satu ini ya. Nah, ini orangnya. Kita punya yang ada ini udah pasti jelas bukan scam. Jadi ketika Noah sudah scam pun ya, kita lihat liquidity-nya juga sudah nggak ada gitu ya, dia masih ngomong seperti itu. Bayangkan ya, hebatnya orang ini ya. Jadi kenapa saya nggak mengenalkan dia selama ini? Karena begitu saya lihat gelagatnya tukang tipu, saya nggak mau mengedifikasikan dia sebagai leader saya. Beda kalau dia normal sebagai leader yang bantu. Demi Allah saya teman-teman, dia nggak pernah buat satu grup pun ya. Ketika saya menjalankan Origin gitu, nggak ada support sama sekali, nggak ada edukasi sama sekali. Dia memang punya talenta untuk berbicara gitu ya. Dia sering dipakai sebagai kacungnya presenter BO gitu ya. Saya kenapa ngomongnya kacung gitu ya, karena ya dibayar untuk menjelaskan penjelasan yang akan menipu orang gitu loh. Jadi bukan seorang yang layak untuk dihormati lah gitu ya. Jadi dia waktu kenalan saya nggak ada gelar dokter gitu ya, dan banyak orang-orang Noah yang jalankan Noah ya, menambahkan label-label dokter, ada PhD apa dan sebagainya. Di Malaysia saya cross check, dia mah Abu Zaid aja gitu, panggil Abu Nawas ya, banyak nipu orang gitu. Jadi banyak proyek-proyek yang dia sudah jalankan scam ya, ada VD, ada Pandora, ada UAT gitu ya, dan banyaklah proyek-proyek BO yang rata-rata scam dia jalankan. Dan ya setelah Origin, ternyata Origin gak scam-scam gitu loh. Maka dia nggak berani juga jalankan Origin di mana, di Malaysia gitu ya, saking ya dia sudah namanya jelek di sana. Jadi akhirnya ya mau nggak mau, ketika dia mengajak tim saya ya kenal di satu pertemuan, akhirnya tim saya ikut. Ya udah, saya nggak bisa melarang karena semua kebebasan masing-masing. Saya hanya menghimbau membuka kedoknya Noah. Nah ini ada lagi video-video nih ya, video-video sudah scam masih ngeluarin video-video untuk motivasi. Tujuannya ngadem-ngademin bahwa oh Noah nanti akan jalan lagi. Bullshit, semua sudah scam teman-teman. Nah, jadi kembali lagi ke dia ini, inilah yang membuat banyak sekali korban. Saya juga nggak paham ya, dia muslim juga gitu ya, tapi ini punya luar biasa halus caranya. Jadi makanya saya nggak pernah mengedifikasi dia di grup, makanya teman-teman nggak tahu selama ini kan. Cuma karena tadi saya mendapat informasi bahwa di pertemuan saya dipitnah oleh Jenderal AW bahwa Rahman yang bikin scam gitu ya. Jadi Jenderal halu nih, bukan jenderal beneran gitu, bohongan justru. Para jenderal harus marah ini, nama-nama jenderal dibawa untuk nipu investasi ya. Dia leader BO, orang sipil gitu, tapi ngaku-ngaku jenderal ya. Jenderal AW ini, saya dikait-kaitkan saya bahwa saya yang buat Noah scam gitu kan. Nah jadi apa hubungannya saya nggak ngerti banget kripto gitu kok bisa membuat scam. Yang buat scam yang rakul ya developernya. Nah, tapi dia saya dengar-dengar dapat 10% dari omset yang ada. Saya dengar-dengar gitu ya, saya nggak tahu juga gitu ya kebenarannya, tapi bisa jadi gitu. Nggak mungkin dia nggak ada deal gitu kan. Dia yang buat omset, karena yang jalankan Noah tim dia aja. Di dunia nggak ada yang jalan gitu. Di dunia yang jalan pun tim Origin dia yang diajak ke Noah, dan jalannya sektor hanya di Indonesia yang jalan. Dan Jenderal Awi itulah yang nggak tahu ditipu. Saya nggak tahu dia pintar apa tidak, karena semua project yang dia main scam semua gitu loh. Nah, nggak tahu nih uangnya kegulung apa tidak gitu ya. Jadi teman-teman mesti paham bahwa ya ngeri dengan leader-leader BU ini. Saya bilang mereka pembunuh berdarah dingin gitu loh teman-teman ya. Jadi bukan bunuh nyawa Anda, tapi bunuh dompet Anda, bunuh rekening Anda, bunuh pinjaman Anda teman-teman. Jadi itu yang luar biasa. Sekarang dia dengan entengnya jalankan PWTS, ya kan? Jadi sekarang dia tinggal gitu aja Noahnya. Tapi kalau diajak Zoom ya dia ngomong, wah Noah masih jalan, akan jalan, ngadem-ngademin aja membernya supaya membernya nggak marah, nggak buat laporan polisi, supaya jenderal-jenderal ini nggak kena laporan polisi. Dulu menjelek-jelekkan Origin, membuang Origin itu BO dan sebagainya, justru yang BO dia. Jadi mulutnya betul-betul luar biasa racun ya teman-teman, luar biasa racun. Dan saya baru dapat kabar pagi ini, ada di beberapa pertemuan saya disebut sebagai orang yang membuat Noah scam lah. Dia mau bikin kucing kurap lagi gitu ya ke orang lain gitu ya. Kambing hitam ya, sekarang kucing kurap ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi leader BO ini bahaya ya. Jadi kalau mereka belum didasari sama agama, ya udahlah cari duit dengan segala cara.
nipu orang, habis itu menghilang, habis itu bikin adem-adem kayak gini. Nanti lama-lama nggak ada yang bikin laporan polisi, teman, nggak ada. Ya, akhirnya lupa begitu aja, ya udah hilang. Yang dengan tagihan bank ya udahlah, mampus dengan tagihan bank itu, teman-teman. Dan saya pernah ngerasakan itu. Jadi nama kita BI checking dan sebagainya. Inilah bandit-bandit BO ya sejatinya. Nanti mereka buat proyek baru lagi. Nah, nanti Anda akan dengar lah ya proyek-proyek apa yang mereka jalankan. Yang mudah-mudahan mereka jalankan proyek yang benar lah ya. Seperti proyek yang dikeluarkan oleh developer Anubis Foundation ya. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau yang ini nggak dia karena ada deal-deal juga uang support ya. Jadi kalau nggak ada uang support dia nggak begitu tertarik ya. Tapi dia origin ya, saya dengar nggak ada support, jadi ya saya pun nggak ada support, jadi sehingga itu yang terjadi ya. Itulah origin kenapa dia tinggalkan gitu aja. Jadi benar-benar jaringan itu jalan alami, India jalan alami, Korea jalan alami, Indonesia jalan alami, tanpa ada bantuan sama sekali. Bikin grup WhatsApp buatan dia aja nggak ada sama sekali. Nah, jadi ini klarifikasi saya bahwa leader-leader BO itu adalah pembunuh berdarah dingin ya. Jadi bukan bunuh nyawa Anda, tapi bunuh uang Anda, bunuh mimpi finansial Anda, dan membuat Anda sekarat finansial, kena tagihan hutang dan sebagainya. Itu saja penjelasan saya sebagai disclaimer bahwa saya tidak ada hubungannya dengan scamnya Noah gitu ya. Saya nggak ngerti, tahu tiba-tiba pagi-pagi buka ekspor ini sudah hilang ya. Jadi sini Anda teman-teman lihat ya, ekspornya USDT-nya dah, USDT pun nggak sampai $1. Emang developer rakus ini, developer miskin terus bang, nggak ada jalan-jalan tuh. Betul-betul di scam kan ya. Jadi teman-teman belajar lah ya. Jadi kalau Anda nggak paham ya nanya aja gitu loh. Nanti saya analisa, oh ini project BO udah. Tapi kalau mau dijalankan silakan gitu loh ya. Karena saya udah banyak mengenali project-project itu real crypto atau BO. Tapi 98% semua project keluar adalah money game atau project begal ya. Dan nanti teman-teman akan lihat akan banyak berjatuhan sebenarnya semua project di dunia ini ketika Bitcoin sudah di dasar, mungkin sudah di 50.000 atau 45.000 banyak project. Tapi sudah digawangin dari Noah, dari Bitradek, dari Coinship, banyaklah, ada beberapa saya dapat info dari teman-teman. Oke, gitu aja, sukses selalu ya, semoga teman-teman bisa bangkit ya. Jadi mohon maaf kalau kata-kata saya selama ini tidak berkenan di hati teman-teman. Tujuannya baik ya, membuat supaya teman-teman yang lain tidak jadi korban gitu loh. Tapi mungkin karena saya orang Sumatera kan bahasanya tidak seperti orang Jawa, orang Solo yang halus ya. Jadi harap dimaklumin. Oke, terima kasih.